Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda serta putra-putri yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, selamat datang di program virtual atau program uh, Virtual School Journey yang diadakan oleh SD Islam Teratai Putih Global. Kenapa sih ada program School Journey? Karena di masa pandemi ini kiranya untuk memilih sekolah dan untuk ayah bunda datang untuk melihat sarana dan prasarana sekolah mungkin agak sedikit kesulitan karena kita juga harus mematuhi protokoler kesehatan. Nah, SD Islam Teratai Putih Global menggagas sarana dan prasarana yang ada. Nah, ayah bunda, mengapa kiranya ketika masa pandemi ini kita harus mempersiapkan pendidikan Ananda dengan baik karena memilih sekolah merupakan sebuah kewajiban untuk orang tua untuk memenuhi hak seorang anak. Nah, ayah bunda memilih sekolah dasar merupakan tolak ukur Ananda untuk memasuki sekolah selanjutnya karena di sekolah dasar setiap konsep atau setiap dasar ilmu diajarkan. Maka dari itu ayah bunda jangan sampai salah memilih sekolah dasar untuk Ananda. Nah, di sekolah dasar juga diajarkan untuk pendidikan karakter. Nah, di SD Islam Teratai Putih Global ini kita memiliki beberapa program yang insya Allah akan mengeluarkan atau mengasah potensi yang dimiliki anak seperti ada tahsin dan tafis, lalu ada pendidikan karakter dan lain sebagainya. Dan Ananda yang memiliki minat untuk mengikuti olimpiade juga bisa mengikuti atau bisa mendapatkan pelatihan untuk menjadi sang juara karena di SD Islam Teratai Putih Global juga banyak sekali atau sudah banyak menelurkan prestasi-prestasi yang cukup baik nasional, provinsi, dan tingkat kecamatan. Nah, tadi itu adalah penjelasan tentang pemilihan sekolah dasar. Nah, ayah bunda, kami SD Islam Teratai Putih Global telah mempersiapkan video perkenalan singkat untuk ayah bunda agar mengetahui secara singkat dulu nih. Nanti setelah itu kita akan berkeliling santai dengan Miss Salsya dan teman-teman lainnya di lingkungan SD Islam Teratai Putih Global. Nah, sekarang mari kita sama-sama simak tentang video singkat perkenalan lingkungan SD Islam Teratai Putih Global. Selamat menyaksikan ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Islam Teratai Putih Global merupakan sekolah dasar yang beralamat di Jalan Kampus Teratai Putih nomor 1, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Lokasi sekolah yang strategis memudahkan bagi siapapun untuk datang ke sekolah. Berdiri sejak tahun 2002, telah memiliki izin operasional dan terakreditasi A dengan nilai 98. SD Islam Teratai Putih Global merupakan sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Teratai Putih Global, berlokasi di kampus Cimuning yang mengusung konsep One Stop Schooling. Dengan total luas area kurang lebih 8,5 hektar, menjadikan SD Islam Teratai Putih Global memiliki sarana dan prasarana yang representatif, mulai dari masjid, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan badminton, area berkebun, outbound, camping ground, area parkir, dan lain sebagainya. Fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar pun sangat lengkap, mulai dari lab PAI, lab komputer, lab IPA, ruang multimedia, perpustakaan, klinik UKS, ruang aula, ruang kelas yang ber-AC, kebun hidroponik, dan lain sebagainya. SD Islam Teratai Putih Global juga mengembangkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari MNR, taekwondo, futsal, marawis, pramuka, dan masih banyak yang lain. Dari kegiatan ekstrakurikuler ini, alhamdulillah sudah banyak prestasi yang diraih, mulai dari tingkat kota bahkan sampai tingkat internasional. Demikian sekilas tentang SD Islam Teratai Putih Global.
Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Bapak Somantri di nomor 0857 7480 2664 atau Ibu Ningrum di nomor 0822 1335 5281. Atau jika ayah bunda ingin berkunjung dan bersilaturahim secara langsung ke sekolah, kami persilahkan. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat pandemi ini, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal seperti sedia kala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah Ayah Bunda, singkat tentang perkenalan SD Islam Teratai Putih Global. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya Ayah Bunda, sehingga Ayah Bunda bisa datang langsung ke sekolah untuk meninjau atau untuk melihat sarana dan prasarana yang ada. Nah, tadi di video itu terlihat ya Ayah Bunda ya, begitu luasnya lahan SD Islam Teratai Putih Global dan begitu rindangnya lingkungan di sekitarnya. Dan itu sangat jarang sekali ditemui di sekolah-sekolah lain selain SD Islam Teratai Putih Global. Nah, Ayah Bunda juga jangan khawatir karena Yayasan Teratai Putih Global atau di SD Islam Teratai Putih Global juga mengedepankan kenyamanan Ananda dalam proses pembelajaran, mulai dari sarana untuk ruang komputer, lalu lab PAI, lab IPA, dan lain sebagainya. Itu sangat menunjang untuk pembelajaran Ananda di sekolah. Nah, Ayah Bunda, tadi kita sudah melihat tentang sedikit ulasan video secara singkat tentang SD Islam Teratai Putih Global. Nah, sekarang Ayah Bunda akan diajak oleh Miss Salsya untuk sedikit berkeliling dalam program School Journey ini secara live dan melihat sarana dan prasarana yang ada. Kepada Miss Salsya, ayo Miss Salsya, kita mulai untuk live streamingnya untuk live school journey-nya. Silakan Miss Salsya. Oke, terima kasih Miss Nadia. Oke, hai teman-teman semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita langsung mulai acara virtual school journey atau kita keliling-keliling di SD Islam Teratai Putih Global. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa sekarang kita sedang diuji dengan adanya virus COVID-19 ya. Jadi kita nggak bisa langsung keliling-keliling secara langsung di sekolah. Ya, nah insya Allah dengan adanya virtual school journey ini kalian merasakan sensasi yang sama dengan keliling-keliling langsung di SD Islam Teratai Putih Global. Nah, pasti sudah penasaran banget kan dengan spot-spot yang ada di SD Islam Teratai Putih Global. Nah, di tempat saya berdiri ini merupakan bagian depan dari lobi utama SD Islam Teratai Putih Global. Nah, udah penasaran kan gimana dalamnya dari SD Islam Teratai Putih Global? Nah, yuk kita jalan-jalan bareng-bareng. Nah, jadi ini tuh area depan dari SD Islam Teratai Putih Global untuk menuju ke lobi utama. Dan biasanya di lobi utama ini kita itu guru-guru pada pagi akan menyambut siswa-siswa dari SD Islam Teratai Putih Global ya. Nah, jadi pagi-pagi itu Bapak Ibu guru sudah siap di sini standby untuk menyambut anak-anak dari SD Islam Teratai Putih Global. Nah, ini merupakan lobi utama dari SD Islam Teratai Putih Global, di mana view-nya kalian bisa lihat langsung di belakang adalah lapangan dari SD Islam Teratai Putih Global. Untuk lebih jelasnya kita maju sedikit lagi ya. Oke, ini dia merupakan lapangan utama dari SD Islam Teratai Putih Global. Kalian bisa lihat di belakang ya. Ini lapangan utama dan di sini biasanya anak-anak main basket, main sepak bola seperti itu. Nah, jadi ini merupakan spot favorit dari anak-anak SD Islam Teratai Putih Global yang gemar olahraga. Jadi mereka nggak takut ya kekurangan tempat untuk berolahraga. Oke, sekarang kita dari sisi sebelah kanan.
dari lobi itu ada suatu ruangan ya. Ada beberapa ruangan. Nah, kalian bisa lihat di situ, di ruangan ini merupakan poliklinik ya. Biasanya kalau sekolah-sekolah lainnya itu menyebutnya UKS, tapi di SD Islam Teratai Putih Global itu menyebutnya klinik, karena biasanya kalau dalam situasi normal itu di dalam sudah ada dokter dan suster yang jaga. Kita langsung masuk aja ya. Semoga ada yang jaga, jadi kita bisa tanya-tanya. Assalamualaikum. Ternyata ada yang jaga guys, jadi kita tanya-tanya. Selamat datang Mas Alfa. Selamat, iya Miss Pipit. Jadi kita lagi virtual school Juni nih. Tadi pas saya masuk nih, wah peralatannya lengkap banget kayak di klinik-klinik pada umum ya. Ada tempat tidur seperti di klinik gitu kan, terus juga ada timbangan dan lain-lain. Ada alat pembeku, terus di belakang saya juga ada obat-obatan dan alat medis lainnya. Nah, Miss Pipit, boleh jelaskan nggak sih sedikit ke kita nih tentang kalau di klinik itu pada saat-saat normal itu seperti apa sih Miss Pipit? Silakan duduk Miss. Oh iya, terima kasih. Iya. Jadi kita santai saja ya. Jadi di klinik kita ini, alhamdulillah untuk dokter dan suster selalu standby, dan program-program yang ada di SD Islam Teratai Putih Global itu seperti pemeriksaan gigi, imunisasi, pemeriksaan kesehatan fisik, pemeriksaan mata, telinga, hidung, dan tenggorokan, dan pasti banyak kegiatan lainnya. Sehingga harapan kami, siswa-siswi yang bergabung di SD Islam Teratai Putih Global dalam keadaan sehat dan ceria. Seperti itu. Luar biasa sekali ya, ternyata selain untuk menjaga siswa-siswi di sini, ternyata ada pemeriksaan-pemeriksaan berkala ya. Betul. Luar biasa kali. Jadi teman-teman di rumah ya, di SD Islam Teratai Putri Global ini nggak perlu takut kalau kalian sakit saat di sekolah, kalian bisa langsung ke klinik. Kemudian juga mereka punya program-program yang luar biasa sekali karena ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang berkala. Oke, Miss Pipit, kita lanjut ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Assalamualaikum, Miss Pipit. Oke. Jadi di ruangan selanjutnya ini, di sisi sebelah kanan tuh biasanya ada WC ya, cewek cowok, kamar mandi. Nah, kemudian di sebelah klinik kita itu ada suatu ruangan juga. Ruangan apakah ini? Kita lihat sebentar aja ya. Sebenarnya ini ruangan tadi udah dijelaskan di depan. Assalamualaikum. Nah, ternyata ini itu merupakan lab IPA. Kalian bisa lihat sendiri dalamnya dari lab IPA-nya. Biasanya itu dipakai untuk praktek-praktek saat pelajaran IPA ya teman-teman. Yang insya Allah saat pembelajaran IPA kan membutuhkan pembelajaran secara real, melihat langsung. Nah, ini dia alat-alat yang di sini. Kalau mungkin tadi saat di depan sudah dijelaskan. Nah, ini lebih detailnya. Jadi insya Allah sudah lengkap ya. Jadi teman-teman bisa melihat secara real di sini di ruangan ini. Oke, kita lanjut ya ke ruangan selanjutnya. Nanti setelah ruangan ini tuh ada beberapa ruangan-ruangan lagi. Kita lihat ruangan apa. Nah, ini masih lurus dari saat lobby itu belok kanan, kemudian kita masih lurus. Nah, ketika sudah sampai sebelah kiri, nanti ada suatu ruangan lagi. Nah, bisa dilihat teman-teman di ruangan ini tuh banyak sekali ya di depannya, banyak sekali piagam-piagam prestasi dari teman-teman kita di SD Islam Teratai Putih Global. Nah, di sini banyak sekali ya. Oke, selanjutnya kita di depan ruangan nih. Ruangan apa ya teman-teman? Ternyata di atas ada bacaan ruang Kepsek, Wakasek Humas, Wakasek Kesiswaan, dan ruang galeri ya. Nah, ruang galeri ini tuh ruang apa sih? Nah, di dalam kita tadi kan sudah muter-muter ya area depan dari SD Islam Teratai Putih Global, tapi kita belum izin ke Kepseknya. Nah, mumpung kita ada di depan ruangan ya, sekalian kita minta izin yuk. Assalamualaikum.
Oke. Assalamualaikum Pak. Boleh ngintip sebentar ya? Oke. Jadi gini Pak, kita sedang acara virtual school journey nih, jadi masuk ke ruang Capsek ya. Nah, kita sedang melaksanakan virtual school journey, jadi mau keliling-keliling SD Islam Teratai Putih, tapi secara virtual nih Pak, karena lagi masa kayak gini. Nah, kami meminta izin sekalian nih Pak, untuk melihat spot-spot atau bagian-bagian lain dari SD Islam Teratai Putih Global. Boleh ya Pak? Silakan. Oke, kita lanjut ya Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi tadi itu merupakan capsek kita dari SD Islam Teratai Putih Global. Nah, ternyata di sini di salah satu bagian lain dari ruang capsek tuh ada wanita-wanita cantik ya. Kita tanya siapa mereka. Oke, Assalamualaikum Miss. Oke, jadi Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, beliau ini merupakan Wakasek bidang kurikulum. Nah, mumpung kita ketemu dengan Wakasek kurikulum nih, kita tanya-tanya aja yuk kurikulum di SD Islam tuh seperti apa. Oke. Nama saya, my name is Miss Esti. Jadi kalau di SD Islam Teratai Putih itu ada 3 kurikulum. Oh gitu. Ya, yang pertama adalah kurikulum nasional yang mengarah ke Kemendikbud. Kita biasanya pakai buku yang seperti ini. Kalau untuk yang kedua adalah kurikulum Islam, itu kita juga ada muatan lokalnya, ada bab fikih, bahasa Arab, dan juga tentu saja pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga adalah kurikulum internasional. Untuk unggulan-unggulannya adalah kita memakai, untuk kurikulum Islam, kita memakai metode tilawati. Metode tilawati ini untuk siswa tentu diajarkan dari jilid 1 sampai jilid 6. Dan insya Allah untuk targetnya mempunyai target tertentu di setiap jenjang kelasnya. Miss Linda, bagaimana dengan kurikulum internasional? Nah, beliau adalah salah satu guru bahasa Inggris terfavorit di SD Islam Teratai Putih Global. Bisa bercerita sedikit tentang kurikulum internasional, Miss Linda? Ada yang mau tahu kurikulum internasional di SD Islam Teratai Putih Global? Nah, untuk kurikulum SD Islam Teratai Putih Global, kita untuk tahun ini menggunakan buku Wonderful World. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, untuk buku ini sebenarnya sudah memfasilitasi anak-anak untuk pembelajaran dari listening-nya, speaking, writing juga ya. Nah, kalau untuk memonitor bagaimana perkembangan anak-anak dalam berbahasa Inggris, kita memiliki program namanya DCC. Seperti ini, jadi anak-anak nanti akan meminta tanda tangan kepada para Bapak Ibu guru, dengan berbahasa Inggris ya tentunya. Kemudian mereka kalau sudah melakukan conversation, mereka akan mendapatkan tanda tangan. Nah mereka ini harus mencoba membuat penuh ya tanda tangannya, jadi nanti akan mendapatkan sertifikat. Nah selain itu juga ada yang untuk memonitor matematikanya, untuk perkalian ada juga seperti ini. Kemudian untuk hafalan, untuk tahtanya juga ada kartu. Jadi tahfidz card namanya. Mungkin itu Miss Esti. Ya, terima kasih Miss Linda. Seperti itu ya Miss Salsya, insya Allah kita berkembang dan insya Allah terus improve kurikulum yang ada di kita. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi luar biasa sekali ya penjelasan dari Miss Esti dan Miss Linda mengenai kurikulum yang digunakan di SD Islam Teratai Putih Global. Nah, karena di ruangan ini itu merupakan ruangan galeri juga, jadi kita lihat sedikit ada beberapa piala yang diperoleh oleh teman-teman dari SD Islam Teratai Putih Global. Nah, ini perolehan piala-piala dari teman-teman SD Islam Teratai Putih Global, baik dari siswa maupun juga dari guru. Luar biasa sekali ya. Nah, perolehan piala-piala ini tentu saja
dengan kerja keras dari para siswa serta ibu bapak guru, kerjasama yang baik juga. Nah, luar biasa sekali kan? Banyak sekali penghargaan-penghargaan dari dan prestasi-prestasi yang diperoleh. Seperti yang kalian sudah tahu bahwa di SD Islam Teratai Putih Global itu memiliki banyak sekali prestasi, mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat nasional maupun tingkat internasional, entah dari Olimpiade Matematik, Sains, KMNR. Nah, yang tingkat internasional juga banyak sekali, ada kayak IM Week, ISC, dan lain-lain. Oke, mungkin segini dulu dari lapangan. Mungkin dikembalikan dulu kepada yang di studio, Miss Nadia. Terima kasih, Dikembalikan Miss dulu Alsya. kepada yang di studio Terima ya. kasih. Kita tunggu Miss Nadia sebentar ya, teman-teman. Terima kasih atas penjelasannya, Miss Alsya. Oke, teman-teman, tadi kita Oke. sudah berkeliling dengan Miss Alsya. Nah, oke, kita tunggu sebentar ya. Ya, tadi misalnya sudah berkunjung ke ruangan kepala sekolah, lalu ke klinik atau poliklinik yang ada di SD Islam Teratai Putih Global, lalu juga berkunjung ke ruang kepala sekolah, dan yang terakhir itu misalnya bertemu dengan ibu wakil kurikulum kita yaitu Miss Esti. Nah, teman-teman, jadi di SD Islam Teratai Putih Global ini kita punya poliklinik tersendiri. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir apabila ketika masuk ternyata anaknya demam, karena nasional dan apabila kita ke sekolah-sekolah mungkin ke SD ya jarang ditemui lab IPA. Nah, di SD Islam Teratai Putih Global ini ada lab IPA untuk menunjang pembelajaran IPA di sekolah dasar. Kenapa sih kan baru sekolah dasar? Kenapa harus ada lab IPA? Ya, karena pembelajaran di sekolah dasar itu harusnya learning by doing. Artinya ketika dia melakukan, dia akan mudah memahaminya. Kalau hanya teori saja mungkin akan sedikit kesulitan, tetapi ketika dia praktek itu akan mudah untuk dipahami. Nah, tadi juga dibahas tentang kurikulum. Nah, di SD Islam Teratai Putih Global ini, kurikulumnya ada 3 ya Bunda dan Ayah. Yang pertama ada kurikulum nasional yang mengikuti dari Kemendikbud, lalu ada kurikulum internasional dan kurikulum Islam. Jadi Ayah Bunda tidak perlu khawatir jika Ananda bersekolah di SD Islam Teratai Putih Global, karena untuk dunianya atau untuk pengetahuannya dia dapat, dan untuk rohaninya atau wawasan keislamannya mereka juga dapat. Dan semoga diharapkan dengan program-program yang ada ketika Ananda lulus dari SD Islam Teratai Putih Global, dia sudah menjadi hafiz Quran dan minimal menghafalkan juz 30 dengan makhrajul huruf yang betul. Nah, tadi juga dilihat atau diperlihatkan tentang prestasi-prestasi siswa yang ada di ruangan kepala sekolah. Begitu banyak ya Ayah Bunda ya. Nah, bagaimana Ayah Bunda? Sudah tertarik belum untuk menyekolahkan Ananda di SD Islam Teratai Putih Global? Kami tunggu Ayah Bunda, semoga nantinya ketika Ananda bersekolah di SD Islam Teratai Putih Global, Ananda bisa menjadi salah satu siswa yang berprestasi. Nah, untuk itu sekarang kita akan kembali ke misalnya untuk mengetahui apa saja sih selain dari kurikulum. Kalau tadi kita sudah berbicara kurikulum, sekarang kita berbicara tentang fasilitas-fasilitas yang lain yang ada di Yayasan Teratai Putih Global. SD Islam Teratai Putih Global. Nanti di sana akan dijelaskan tentang eskul atau ekstrakurikuler yang ada, karena begitu banyak ekstrakurikuler yang ada di SD Islam Teratai Putih Global, dan nantinya juga misalnya akan menceritakan tentang fasilitas atau program agriculture. Nah, di sana akan ada kebun hidroponik yang akan nanti Ayah Bunda akan diajak oleh misalnya untuk berkeliling. Ya, kepada misalnya, halo misalnya. Oke, misalnya dipersilahkan. Oke, terima kasih Miss Nadia. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat saya sudah berpindah tempat. Nah,
Di background belakang saya itu ada suatu lorong, ini tuh lorong yang menghubungkan langsung ke kelas 5 dan ke kelas 6. Kalian bisa lihat di lorong-lorong ini ada beberapa motivasi, kata-kata motivasi ya yang di atas itu. Nah, kata-kata motivasi ini dari orang-orang hebat yang insya Allah jika dibaca terus-menerus sama siswa-siswa di sini itu akan menghasilkan anak-anak yang hebat juga dari SD Islam Teratai Putih Global. Oke, kita lanjut sekarang ke spot-spot atau bagian selanjutnya dari SD Islam Teratai Putih Global. Nah, kita lihat ya teman-teman, habis ini kita akan melihat yang hijau-hijau, yang segar-segar seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menuju di sebelah sini itu merupakan bagian dari gedung kelas 5 dan kelas 6 ya. Di depan kelas 5 dan kelas 6 ini ada suatu area hijau. Nah, yang insya Allah ini area hijau yang sangat menyegarkan mata ya, teman-teman. Nah, ini dia, kita langsung masuk. Oke, teman-teman bisa langsung lihat semuanya ya di sini. Di sini ada bacaan Terput Agriculture. Nah, Terput Agriculture ini apa sih? Semoga di sini kita bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan. Oke, kita cari dulu yuk. Oke, teman-teman, ternyata di sana ada seseorang yang bisa menjelaskan sepertinya. Oke, Miss Koko lagi ngapain nih? Lagi merawat tanaman nih, Salsa. Oh, gitu. Ini tanaman apa namanya? Ini kebetulan ini banyak tanamannya di sini. Kalau ini tanaman mint, Miss. Oh, gitu. Iya. Terus Miss, tadi kan saya baca nih ada bacaan Terput Agriculture dan saya lihat ini tentang hidroponik ya. Iya. Hidroponik itu apa sih, Miss? Boleh minta jelaskan? Saya jelaskan ya, Miss ya. Jadi Miss mau nyapa dulu deh ayah bunda dan teman-teman yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum. Selamat datang di Terput Agriculture atau kebun hidroponik. Kebun hidroponik ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dimiliki oleh SD Islam Teratai Putih Global dan merupakan salah satu program unggulan. Tidak banyak loh sekolah yang memiliki kebun hidroponik. Yuk kita lihat tanaman apa saja sih yang ada di kebun hidroponik kami. Ini ada daun mint, ya. Daun mintnya siap panen. Terus kita lihat ada juga tanaman selada. Terus ada juga tanaman pakcoy. Nah, pakcoy ini merupakan tanaman favorit di kebun hidroponik kami, ya. Dan tanaman pakcoy juga siap panen ya, ayah bunda. Terus ada juga tanaman seledri dan kemangi, tapi masih kecil-kecil. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan hidroponik? Hidroponik itu adalah salah satu budidaya tanaman dengan memanfaatkan air sebagai media tanamnya. Jadi tidak menggunakan tanah. Nah, apa keunggulannya bercocok tanam dengan menggunakan hidroponik? Yang pertama, hidroponik kami ini sama sekali tidak menggunakan pestisida, jadi aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, ayah, bunda, dan adik-adik juga bisa datang menikmati sensasi panen dan petik sendiri sehingga mendapatkan tanaman yang segar. Dan yang ketiga, ayah, bunda juga bisa menikmati tanaman yang bebas dari hama dan penyakit. Kenapa bebas dari hama dan penyakit? Karena tiap hari Miss dan juga anak-anak boarding dan anak-anak pesantren merawat tanaman ini. Bagaimana cara merawatnya? Setiap hari Miss mencari telur dan ulat yang ada di balik daun-daun ini yang biasanya sangat mengganggu dan kalau dibiarkan membuat daun-daun ini menjadi berlubang. Dan yang kedua, cara perawatannya adalah Miss harus mengecek nutrisi atau kadar ppm yang ada di dalam ember ini, ya. Karena pemenuhan nutrisinya itu harus terpenuhi. Jadi setiap hari kita cek nutrisi yang ada di dalam ember ini dengan menggunakan alat yang namanya TDS meter. Begitu mungkin sedikit informasi tentang tanaman hidroponik. Oh, ayah bunda silahkan Miss tunggu ya adik-adik juga untuk menikmati sensasi panen dan petik sendiri di kebun hidroponik kami.
Oke, terima kasih Miss Kokom atas Ya, penjelasannya. sama-sama, Nifasa. Oke, jadi teman-teman tadi kalian sudah dengar sendiri ya bahwa hidroponik itu memiliki banyak keunggulan. Dia tuh nggak punya, tidak menggunakan pestisida, kemudian tidak menggunakan media tanah dan beberapa keunggulan-keunggulan yang lain yang tadi sudah dijelaskan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menuju spot lain dari SD Islam Teratai Putih Global ya. Nah, kita sekarang akan menuju kemana? Tadi Miss lihat dari sisi sebelah kanan itu ada beberapa orang ya. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng di sana mereka lagi ngapain sih gitu. Nah, selain itu nih teman-teman, untuk yang mau mendaftar di SD Islam Teratai Putih Global itu bisa langsung datang ke ruang humas yang barusan kita datangi gitu ya. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu gedung dari kelas 5 dan kelas 6. Kemudian di sini juga ada lantai 3 ya. Biasanya lantai 3 itu dipakai untuk aula. Jadi untuk acara-acara besar yang membutuhkan orang banyak itu biasanya di atas di lantai 3, aula utama. Kita ada beberapa aula dan yang aula utama berada di sini. Oke, teman-teman, kita melewati lorong yang tadi dan sekarang kita akan menuju spot lain atau bagian lain dari SD Islam Teratai Putih Global. Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman sudah tahu ya, di SD Islam Teratai Putih Global itu memiliki banyak sekali ekskul dan alhamdulillah sekali sekarang kita bisa melihat langsung dari teman-teman panahan sedang berlatih ya. Oke, langsung saja kita tanya-tanya ke mereka ya. Assalamualaikum Miss Mimi. Maaf ya mengganggu. Nah, Miss Mimi mau tanya nih sedikit supaya menjelaskan kepada teman-teman. Ini sedang latihan panahan ya? Iya, betul sekali. Oke, Miss Mimi mau tanya sedikit nih. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran tentang panahan itu seperti apa, alat yang digunakan juga seperti apa. Boleh nggak sih jelasin ke kita sedikit aja? Oke, ini namanya busur, ya. Ini Errol, ini namanya Haura, ya. Ini busur yang standar ya, standar nasional yang biasa dilombakan ya. Yang kedua, ini Lutfi, kecil-kecil cabai rawit ya. Sudah ikut lomba tapi masih dicoba. Masih belum ya, Pi ya. Tetap semangat, Pi. Semangat? Iya, semangat. Ini juga sama, busurnya busur standar, ini Aero. Tergantung ya, kalau misalnya busurnya makin kecil berarti ukuran Aero-nya makin kecil. Oke, ini juga sama, ini siapa namanya? Cinan. Sama busurnya juga busur standar ya. Oke, kita akan menembak, ada beberapa teknik dalam menembak. Oke, siap semuanya? Oke, hooking. Kita hooking. 2, set up. Oke, siap bidik. Full draw. Oke, bidik. 1, 2, 3, shoot. Oke. Lagi. Oke, siap lagi. Pasang arrow. Hooking. Set up. Full draw. Bidik. 1, 2, 3, shoot. Oke. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Pasang arrow. Hooking. Set up. Full draw. Bidik. 1, 2, 3, shoot. Oke. Oke, luar biasa sekali Miss Mimi dan teman-teman yang latihan di sini. Oke, Miss Mimi, sekalian mau tanya nih, mumpung ada teman-teman ya dari panahan itu. Nah, teman-teman dari panahan ini sudah pernah berprestasi atau sudah pernah? Pernah. Oke, langsung aja ya. Namanya siapa, Kak? Haura. Oke, Haura. Haura nih, tadi Miss lihat, wah luar biasa sekali ya, langsung tepat sasaran gitu kan. Nah, Haura boleh tolong jelasin nggak, kamu tuh pernah dapat prestasi apa? Nah, kenapa suka panahan gitu?
Pertama karena suka panahan itu karena seru dan cukup menarik. Saya pernah mendapatkan juara 1 di Unisma Oke, gak apa-apa. antar sekolah di Bekasi, Sebekasi. Bekasi. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah mendapatkan prestasi. Tahu nggak prestasi teman-teman yang tadi itu? Oke, terima kasih ya Haura. Oke teman-teman, luar biasa sekali ya teman-teman kita ini dari panahan mereka sudah meraih beberapa prestasi dari panahan. Nah teman-teman sekarang sudah mulai panas nih, kita cari spot yang rada sedikit teduh kali ya, supaya kita istirahat. Teman-teman di rumah mungkin sudah capek juga ya, ikut jalan-jalan mungkin sudah ikut capek. Nah teman-teman bisa dilihat di sini ada area teduh ya dari SD Islam Teratai Putih Global. Izinkan Miss sedikit istirahat. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Oke, di sini suasananya masih sangat asri. Kalau mungkin teman-teman di rumah masih bisa mendengar suara kicauan burung di sini, luar biasa sekali ya. Ini merupakan area teduh dari SD Islam Teratai Putih Global. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah ke gedung D, jadi di SD Islam Teratai Putih Global ini memiliki beberapa gedung ya. Kalau yang tadi kita ketemu Capsek itu namanya gedung D. Nah, kemudian tadi yang saya jelaskan untuk gedung kelas 5 dan kelas 6 serta ada aulanya di atas itu merupakan gedung gedung E. Nah, kemudian nanti kita akan gedung lagi yang ada di SD Islam Teratai Putih Global. Oke, teman-teman, biasanya nanti di sini ada yang namanya apa nih kita nyebutnya gazebo mungkin ya untuk kita beristirahat, teman-teman yang lain beristirahat. Nah, juga teman-teman mungkin dari kelas 1 kelas 2 yang jika istirahat bisa main di sini. Luar biasa sekali ya. Areanya sangat luas dan juga teduh gitu. Nah, gimana? Seru banget kan? Oke, sekarang kita lihat bagian-bagian lain ya dari SD Islam Teratai Putih Global. Yuk kita jalan lagi. Nah, teman-teman, sekarang alhamdulillah ternyata kita bertemu suatu seseorang dari staf kesiswaan. Mumpung tadi kita habis membahas ekskul panahan ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang kita bertemu dengan staf kesiswaan dan kita tanyakan saja tentang ekskul-ekskul di SD Islam Teratai Putih Global. Assalamualaikum Mr. Sigit. Waalaikumsalam. Oke. Mister mau tanya sedikit nih tentang ekskul, mungkin tentang pembinaan ekskul dan lain-lain. Bisa dijelaskan sedikit ke kita? Saya izin buka masker dulu. Baik, Ayah Bunda dan juga pemirsa sekalian, saya Sigit Edi Suswanto merupakan staf wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kebetulan tadi ditanya mengenai ekskul apa saja yang ada di SD Islam Teratai Putih Global. Sedikit saya menjelaskan, jadi di SD Islam Teratai Putih Global itu ekskul dibagi ke dalam 3 ranah atau 3 bagian. Yang pertama akademik, kemudian yang kedua seni, dan yang ketiga olahraga. Oke, untuk di bidang akademik kita punya ekskul English, punya ekskul MNR, dan tidak menutup kemungkinan sedang kami usahakan untuk tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya mungkin ekskul sains akan kami terapkan di SD Islam Teratai Putih Global. Nah, prestasi dari bidang akademik sudah cukup banyak, di antaranya beberapa olimpiade dari siswa maupun siswi kita dari SD Islam Teratai Putih Global itu sudah menjuarai berbagai juara baik dari tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Beberapa dari siswa-siswi kita sudah beberapa kali yang kita kirim ke Singapura, Malaysia, bahkan sampai ke Cina. Itu untuk ekskul akademik. Kemudian di bidang ekskul yang seni, kita juga membina beberapa ekstrakurikuler seperti seni tari, kemudian ada seni marawis,
Nah, itu juga sering kami libatkan, sering kami kirimkan ke beberapa perlombaan baik di tingkat kecamatan, kota, kabupaten maupun tingkat provinsi. Kemudian untuk ekskul di bidang olahraga, tadi seperti yang sudah teman-teman lihat, salah satunya yang bisa kita tampilkan pada kesempatan hari ini adalah panahan. Selain itu, selain ekskul panahan, di bidang olahraga kita punya futsal. Kemudian ada taekwondo. Kalau tadi lihat profil sekolah, ekskul taekwondo kita sudah merebut kejuaraan dari tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional. Nah, kemarin kita sempat menjalin hubungan dengan si pelatih ekskul taekwondo tersebut bahwa sebelum ada pandemi ini kita sudah persiapan sebenarnya untuk mengikuti kejuaraan taekwondo di tingkat internasional. Tapi berhubung ada masa pandemi ini, jadi kejuaraan tersebut terpending. Namun tetap SD Islam Teratai Putih Global tetap akan mempersiapkan untuk kejuaraan tersebut. Dan satu lagi, selain ekstrakurikuler sains yang ingin kami kembangkan, kita juga ingin menambah satu ekstrakurikuler di bidang seni yang lainnya, yaitu vokal dan musik. Nah, mohon doanya, mohon dukungannya agar kita tetap bisa mengembangkan bakat-bakat yang terpendam dari siswa dan siswi kita yang ada di SD Islam Teratai Putih Global. Untuk itu, kepada ayah bunda, pemirsa di rumah, jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya ke SD Islam Teratai Putih Global. Itu mungkin misalnya ada lagi mungkin untuk pembinaan. Setiap kali kita akan melaksanakan olimpiade atau kejuaraan, itu pembinaannya lebih intens. Bisa seminggu, bisa 3 kali, atau bahkan tiap hari kita latih siswa-siswinya yang akan mengikuti perlombaan. Kita punya sumber daya manusianya, baik dari guru maupun karyawan yang punya skill dan kemampuan yang sudah tidak diragukan lagi, baik di bidang akademik, olahraga maupun di bidang seni. Mungkin itu misalnya. Baik, terima kasih Mr. Sigit. Sama-sama. Oke, teman-teman, kalian sudah dengar sendiri kan? Luar biasa sekali ya, ekskul di SD Islam Teratai Putih itu sangat banyak. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya, ekskul-ekskul yang lain itu akan dibuka, mengembangkan minat dan bakat dari siswa SD Islam Teratai Putih Global. Dan kemudian tentang pembinaan juga luar biasa sekali ketika ada perlombaan seperti itu, baik dari akademik maupun non-akademik, itu pasti akan dibina terlebih dahulu oleh guru-guru ataupun pelatih-pelatih dari SD Islam Teratai Putih Global, karena SD Islam Teratai Putih Global itu sudah mempunyai SDM guru maupun pelatih yang luar biasa hebatnya. Nah teman-teman, jadi sekarang ini saya berada di salah satu spot lain, yaitu lapangan lain dari SD Islam Teratai Putih Global. Kalau tadi kita sudah mengunjungi gedung D, gedung E, nah di sini ada gedung A. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri di sini gedung A. Di gedung A itu ada lab komputer, terus kemudian di bawah ada ruang TU, kemudian di sini juga ada perpustakaan. Sambil jalan ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih, di SD Islam Teratai Putih Global itu memiliki banyak gedung dengan fungsi yang berbeda-beda nih. Kalau kita belok kanan sebelah sana itu, nah, di sebelah sana itu ada namanya gedung B. Jadi gedung B itu biasanya digunakan oleh guru-guru Kurin atau kurikulum internasional serta guru-guru dari KURIS, kurikulum internasional Islam. Kemudian juga ada ruang kelas 3 dan ruang kelas 4. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut nih ke gedung selanjutnya, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada suatu permainan namanya tapak gunung ya. Nah, luar biasa sekali. Di salah satu spot lapangannya ada permainan tapak gunung. Ini tuh dibuat di depan gedung C. Jadi, nah dibuat di depan gedung C, gedungnya ternyata gedung kelas 1 dan kelas 2. Kenapa tapak gunung ini dibuat di depan gedung mereka? Karena untuk melatih motorik dari siswa ya, antara melatih motorik serta keseimbangan dari anak-anak di SD Islam Teratai Putih Global. Nah, di gedung C ini kita lihat bareng-bareng ya. Sekarang kita lihat
Nah, kita mulai masuk ke gedung C. Oke, teman-teman. Jadi di gedung C ini lantai pertama itu diperuntukkan untuk kelas 1 dan lantai kedua diperuntukkan untuk kelas 2. Nah, teman-teman kita coba masuk ke salah satu ruangan di kelas 1. Assalamualaikum, Miss. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita langsung bertemu beberapa guru ya di kelas 1. Nah, Assalamualaikum Miss ya. Waalaikumsalam. Iya, Miss Ningrum, kita lagi ngadain virtual school journey nih, lagi keliling-keliling ceritanya di SD Islam. Nah, kebetulan kita masuk sini, Miss Ningrum bisa menjelaskan sedikit nggak tentang gedung C ini atau kelas 1 atau ruang kelasnya gitu. Secara singkat aja mungkin. Baik, Miss Salsa. Alhamdulillah, ayah bunda dan adik-adik sekalian, selamat datang di kelas 1 SD Islam Teratai Putih Global. Alhamdulillah, seperti ini suasana kelasnya. Dan maksimal dalam satu kelas itu terdiri dari 25 siswa dan didampingi oleh 2 guru. Seperti hari ini ada Miss Ningrum dan Miss Ratni. Nah, kemudian di kelasnya ada apa saja ya? Ada wastafel, ada AC, ada kursi, ada meja, kemudian ada loker. Setiap siswa difasilitasi dengan loker untuk menyimpan barang-barang pribadinya. Oke, dan kelas ini juga tidak hanya untuk ruang belajar, tapi kita ciptakan juga, kita buat senyaman mungkin sebagai rumah kedua untuk Ananda belajar selama berada di lingkungan SD Islam Teratai Putih Global. Kemudian untuk kegiatan belajarnya selama di kelas kira-kira apa saja ya Miss Ratni? Oke, yuk kita cari tahu dengan Miss Ratni. Silakan Miss. Baik, Miss Ningrum, terima kasih. Untuk pembelajarannya Ananda di kelas 1, kegiatannya dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Mulai belajarnya dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Untuk pembelajarannya Ananda, insya Allah kami guru-guru berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, sehingga anak-anak tidak bosan. Dan pembelajaran pun tersampaikan kepada Ananda. Ya, pembelajaran itu ada yang di dalam kelas ataupun yang pembelajaran di luar kelas. Contohnya pembelajaran yang ada di luar kelas adalah ada berkebun, ada lab, ada gazebo, ya begitu kan Miss Ningrum? Baik, sepertinya itu saja untuk penjelasan tentang suasana kelas di SD Islam Teratai Putih Global. Insya Allah menyenangkan dan nyaman sekali untuk belajar bersama-sama di sekolah SD Islam Teratai Putih Global. Ayah, Bunda, dan Ananda kami nantikan ya kehadirannya di SD Islam Teratai Putih Global. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Ningrum. Nah, tadi teman-teman bisa melihat sendiri kan ruangan kelas di kelas 1 itu bagaimana, serta tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru yang luar biasa kita ya, bagaimana pembelajaran di kelas. Nah, teman-teman, sekarang kita keluar lagi sebentar ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah di area luar dari gedung C. Nanti seperti yang tadi saya sudah katakan, sebelah kiri itu nanti ada ruang kelas 3 dan kelas 4 ya, serta ada ruang kurikulum internasional dan kurikulum Islam. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat tadi bahwa SD Islam Teratai Putih Global itu memiliki banyak keunggulan, yaitu salah satu program keunggulannya adalah sarana prasarana yang memadai, kemudian program bilingual, serta ada juga dengan tahsin tahfiznya dengan menggunakan metode tilawati,
prestasi, kemudian pembinaan prestasi yang seperti kalian tadi sudah dengar. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari lapangan ya. Tadi kita sudah muter-muter bersama. Sebenarnya masih ada spot-spot lain seperti terputlen untuk acara outdoor gitu kan, untuk acara-acara lain. Kemudian ada area berkebun yang kita tidak bisa ke sana ya, karena iya ada outbound juga di sana ya. Oke, tadi kalian sudah lihat di depan ya, tapi sepertinya tidak mungkin kan untuk kita pergi ke sana. Oke, sampai di sini dulu laporan dari lapangan. Dikembalikan kepada studio Miss Nadia. Baik, terima kasih Miss Salsya. Oke teman-teman, tadi sudah diajak berkeliling oleh Miss Salsya di virtual school journey. Jadi teman-teman tadi sudah melihat tentang hidroponik, lalu sudah melihat tentang eskul panahan, terus juga tadi juga sudah sudah mewawancarai Mr. Sigit, yaitu staf dari kesiswaan yang biasanya menangani anak-anak yang ingin berlomba. Lalu tadi juga teman-teman sudah berkunjung ke salah satu kelas yang ada di gedung C, yang biasanya digunakan oleh adik-adik kelas 1, 2, dan 3. Bagaimana? Kelasnya cukup nyaman, di dalam kelas juga ada tempat cuci tangan. Jadi kebersihan Ananda atau putra-putri ayah bunda tetap terjaga. Karena sebelum kita makan, setelah beraktivitas, anak-anak akan diminta untuk mencuci tangannya agar kebersihannya tetap terjaga. Nah, ayah bunda bagaimana? Sudah melihat fasilitas-fasilitas yang ada di Yayasan Teratai Putih Global, khususnya di SD Islam Teratai Putih Global, dan sudah mengetahui juga program-program yang ada, serta kurikulum yang digunakan di SD Islam Teratai Putih Global. Bagaimana ayah bunda, sudah tertarik? Ya, kebetulan pada saat ini SD Islam Teratai Putih Global sedang mengadakan diskon sebesar 50% dari uang sarana dan prasarana. Kalau ayah bunda ingin mendaftarkan Ananda pada saat ini, yang kebetulan ayah bunda mengikuti program School Journey ini, maka ada cashback untuk ayah bunda khususnya yaitu sebesar Rp100.000. Nah, ayah bunda, untuk lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh Pak Somantri tentang bagaimana sih teknisnya untuk mendaftarkan Ananda di SD yang sedang berlaku oleh Pak Somantri lebih jelasnya. Mari sama-sama kita tunggu Pak Somantrinya. Kita panggil yuk Pak Somantri. Halo Pak Somantri. Sudah siap belum ya Pak Somantrinya? Ya. Nanti juga teman-teman juga akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya, yang tadi sudah diwawancari oleh Miss Salsya. Oh, oke. Kita kembali lagi dengan Miss Salsya. Halo Miss Salsya. Terima kasih Miss Nadia. Nah, sekarang teman-teman kita udah berpindah lagi ya ke tempat yang tadi kalian sudah datangi, di ruang Capsek bersama kepala sekolah kita. Oke, Pak gini, kita mau tanya nih sedikit ya, mungkin tentang kontribusi sekolah kepada siswa dan masyarakat itu seperti apa ya Pak? Boleh tolong jelaskan sedikit? Iya. Pak ini bisa nggak? Iya, boleh. Iya, kalau ditanya apa kontribusi sekolah ke masyarakat dan anak-anak khususnya ya tentunya banyak banget ya. Yang jelas kan kita ini kan sekolah Islam ya kan, sehingga kita selalulah kerjasama dengan yayasan ya. Salah satu bentuk untuk pengembangan atau ke masyarakat itu ya salah satu di antara kan setiap Sabtu ada pengajian. Nah, itu kan dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi guru juga, terutama di dalam spiritualnya kan gitu kan ya. Hari Sabtu tuh setiap hari Sabtu tuh ba'da duha itu selalu ada pengembangan SDM guru dengan narasumber yang luar biasa itu, ngaji fikih, kan, usul fikih, kan, sirah nabawi, bahkan tafsir ya seperti itu. Pengembangannya luar biasa. Ya. Kemudian untuk di internal sendiri ya kita tadi kan sudah diajak keliling ya virtual itu kan luar biasa. Ya, jadi SD Terput ini sekolah yang kalau dari sarana prasarana kayaknya wah ya, 8,5 hektar, bayangin nggak seperti itu. Nah, sekarang memang tantangannya ke depannya adalah bagaimana nih pengembangan SDM-nya ya, bagaimana menunjukkan sebagus apapun, selengkap apapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah, kalau nggak ditunjang oleh SDM yang handal, yang oke ya sulit lah kayak seperti itu. Nah, itu salah satu kami fokus ya
di pengembangan SDM gurunya. Ya tadi yang saya sampaikan melalui pembinaan karakter buildingnya guru-guru. Jadi bukan anak-anak saja, ternyata gurunya juga setiap Sabtu harus ada ikut pengajian. Belum lagi evaluasi tiap hari Selasa, ya kan evaluasi selama 1 minggu. Apa yang masih perlu dibenahin itu tiap Selasa itu. Kepala sekolah bersama manajemen, ya kan? Nah, itu selalu untuk melakukan evaluasi. Karena kita akan tahu kekurangan dan kelebihan kita ini setelah kita melakukan evaluasi, kemudian pelatihan-pelatihan yang lain. Jadi itu salah satu kami fokus ya di bagaimana mengembangkan guru bisa lebih profesional lagi. Seperti itu aja Bu Salsa. Terima kasih banyak ya Pak atas penjelasannya. Nah, teman-teman di rumah kalian sudah dengarkan tadi bahwa SD Islam Teratai Putih Global ini memiliki sarana prasarana yang sangat memadai. Tapi itu saja tidak cukup karena kita harus mengembangkan SDM kita atau guru-guru kita tadi dengan pembinaan karakter, pengajian rutin, kemudian acara evaluasi dan lain-lain. Oke, teman-teman sudah nggak ragu ya untuk bergabung dengan kita di SD Islam Teratai Putih Global. Mungkin sekian dari saya, laporan dari lapangan dikembalikan kepada Miss Nadia di studio. Baik, Salsya atas penjelasannya serta waktunya. Oke, baik Ayah Bunda, tadi penjelasan dari Kepala Sekolah tentang program-program yang ada serta tentang program-program untuk SDM-nya. Jadi bukan hanya anandanya saja yang diberikan program, tetapi SDM yang ada di Yayasan Teratai Putih Global, khususnya untuk SD Islam Teratai Putih Global juga dilatih untuk memiliki akhlakul karimah, lalu diberikan pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan English dan pelatihan untuk tilawatinya. Jadi Ayah Bunda tidak perlu khawatir jika SDM yang ada di SD Islam Teratai Putih ini ternyata tidak kompeten. Jangan khawatir ya Bun, karena SDM-nya pun sudah diberikan pelatihan. Oke, Ayah Bunda, tadi itu cuplikan sekilas tentang virtual school journey di SD Islam Teratai Putih Global. Bagaimana? Dari ulasan tadi, apakah Ayah Bunda sudah tertarik dengan program-program dan fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada di SD Islam Teratai Putih Global? Oke, hari ini saya akan mengajak Ayah Bunda untuk mendaftarkan Ananda atau putra-putri Ayah Bunda di SD Islam Teratai Putih Global. Kenapa harus SD Islam Teratai Putih Global? Karena di SD Islam Teratai Putih Global akan diberikan fasilitas-fasilitas dan pelatihan-pelatihan yang menunjang untuk untuk kreativitas serta untuk mengasah kemampuan serta kemampuan Ananda dalam memecahkan masalah, lalu dalam ilmu Islam, serta dalam menghadapi olimpiade dan lain sebagainya. Nah, di SD Islam Teratai Putih Global, seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, di sini ada diskon sebesar 50% untuk sekarang itu Ayah Bunda bisa menghubungi Pak Somantri untuk lebih jelasnya. Nah, untuk Ayah Bunda yang mengikuti program Virtual School Journey ini akan ada cashback sebesar Rp100.000 untuk 10 orang pendaftar pertama. Nah, Ayah Bunda, demikianlah perjalanan kita di Virtual School Journey ini. Jangan lupa ya Bunda, like, comment, and subscribe untuk menunjukkan eksistensi Ayah Bunda serta untuk menunjukkan kehadiran Ayah Bunda di Virtual School Journey ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Ayah Bunda atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.